Nggak ada tuh baju dinas gubernur. Kang Deddy Mulyadi yang biasa akrab disapa Gubernur Jawa Barat ini gebrakannya memang terlalu berani. Kang Deddy Mulyadi itu kalau kita lihat itu sudah betul-betul lost dengan dunia. Ya Allah, Bapak. Ya. Saya rasa Prabowo, para menteri terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Yang jadi pertanyaan kita, bisakah semua pejabat tidak memanfaatkan tunjangan dinas, tunjangan jabatan untuk memperkaya diri sendiri? Bisakah menghilangkan mental miskinnya? Kang Deddy bayangin, gak ambil tuh tunjangan dinas, tunjangan jabatan untuk rakyat semua. Luar biasa teman-teman, luar biasa. Tolong Pak pejabat, tolong sadar Pak. Dunia itu kan identik dengan uang ya. Kang Deddy Mulyadi ini dalam satu hari itu menghabiskan di antara kisaran 30 juta untuk disedekahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemimpin itu kalau sudah lost dengan urusan dunia, dengan urusan duit, sudah bebas, sudah merdeka, ini untuk menjadi pemimpin yang nanti orangnya akan merdeka dari dunia itu, dari duit itu. Waktu, tenaga, pikirannya akan full dimaksimalkan untuk kepentingan kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan rakyatnya. Coba dong diperhatikan omongan saya ini nanti benar apa enggak. Bagi yang tidak bisa ngomong, dia hanya cinta terhadap KDM dan mengharapkan nanti untuk menjadi pemimpin di masa-masa depan. Coba lo viralkan, ini di follow. Kemudian Jadi yang gubernur keliling Jawa Barat tiap hari itu sampai hari ini hanya menghabiskan anggaran 76 juta sampai hari ini. Saya keliling tiap hari itu hanya menghabiskan 76 juta sampai hari ini. Nah, saya buang lagi. Nah, sekarang kita turun lagi tinggal 27. Apalagi? Enggak, saya ngumpulin birokrasi tadi. Saya mau nekat, bukan mau saya turunin. Anggaran jalan mau saya taikin jadi 4 triliun. Seluruh belanja publik akan saya taikin 4 triliun. Tetapi, mohon maaf Pak Menteri, tahun depan kalau berkunjung ke Jawa Barat tidak akan ada snack, tidak akan ada makan nasi dus, paling hanya air putih. Mohon maaf, nanti listrik di Pemprov nyalanya hanya pada siang hari waktu kerja, malam akan dimatikan, yang nyala hanya di luar saja, di dalam tidak boleh nyala. Airnya akan dimatikan ketika jam kerja selesai. Pegawainya akan kami atur Pak, tidak boleh terlalu numpuk tiap hari, sebagian akan kami tugaskan kemana-mana untuk mengurangi beban, karena pegawai itu semakin banyak pegawai di kantor, semakin banyak pengeluaran listrik, semakin banyak pengeluaran biaya-biaya lain. Saya akan kurangi itu semua. Dan karena kantornya sekarang kantor digital, saya ingin buktikan diri, dan ini berlaku seluruh kabupaten kota sama semangatnya. Saya kemarin sudah kumpulkan, kita ini sudah diambil senapannya, sudah diambil pelurunya, tinggal bambu runcing. Jangan, karena apa? Leluhur saya dulu pernah menang dengan menggunakan bambu runcing. Masa saya tidak menang hari ini? Jadi, bagi saya, keterujian seorang pemimpin adalah teruji di saat sulit, dia tetap bisa memenangkan dan melewati kesulitan itu. Itu titik. Kenapa? Karena kita katanya bangsa pejuang. Waktu retreat ada simbol petarung, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk bertarung. Saya ini aktivis organisasi. Dulu ketika jadi pimpinan HMI bisa nyari duit buat bangun sekretariat, buat ngasih makan training, tidak ada anggarannya. Masa jadi gubernur yang ada anggarannya tidak bisa lebih dari ketua cabang HMI. Dan yang terakhir, kita bersepakat Pak Wali Kota, para bupati, kami akan menggerakkan seluruh rakyat, karena saya tidak mau lagi di tempat saya ada orang mengadu Pak. Kalau ada orang mengadu ke tempat saya, berarti kepala desanya tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya, berarti camatnya tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya, berarti bupati wali kotanya tidak berfungsi. Kenapa? Mengadunya sederhana kok.
butuh uang 1,5 juta Pak untuk ongkos ke rumah sakit bolak-balik. Berangkatnya dari Indramayu, berangkatnya dari Cirebon, dari Tasik, berapa ongkosnya? Saya bikin gerakan Pak, hari ini tadi sudah dipelopori, namanya Poe Ibu, gerakan Sapoe Sarebu. Apa itu? Tiap warga harus nyimpan uang di depan rumah tiap pagi, dipupul oleh RT nunjuk bendaranya, dikumpulin, nanti di kantor desa dikumpulin, di situ ada ruang pelayanannya khusus untuk ngurusin warga yang 2 kesulitannya, masalah sekolah dan kesehatan 2 saja. Seluruh kantor di seluruh provinsi Jawa Barat nanti akan ada ruang pelayanannya. Para bupati akan punya ruang pelayanannya, para camat punya ruang pelayanannya. Saya yakin Jawa Barat nanti bukan kekurangan, nanti akan kekurangan orang mengadu karena seluruh pengaduannya sudah selesai di berbagai titik. Nah, dari sinilah nanti kita akan mulai keadilan. Kenapa? Dari orang yang terpojok karena tidak bisa bayar untuk biaya kelahiran, dia mencuri. Dari yang kepepet karena anaknya pengen beli baju seragam, dia mencuri. Dari yang kepepet karena istrinya di rumah sakit, dia mencuri. Seluruh pencurian itu nanti akan menjadi hukuman manakala negara sudah membuat ruang-ruang keadilan. Tapi selama negara belum membuat ruang keadilan, tak pantas orang mencuri karena lapar dihukum. Untuk itu, semoga pertemuan hari ini pertemuan semangat kita semua untuk membangun rasa adil. Dan saya ngajak semua orang jangan mengatakan tidak ada uangnya, tidak ada anggarannya. Kalimat itu kalimat bohong. Kenapa? Giliran rakyat minta bantuan rumah sakit 500.000, Anda katakan tidak punya duit. Tapi malam karaokean sama LC Anda punya duit. Giliran rakyat minta beras 3 liter, Anda tidak punya duit. Tapi nambah istri, Anda bilang selalu ada duit. Ini penting Pak, ini penting karena tugas-tugas kemanusiaan ini hal penting karena kita ditugaskan untuk menjadi pemimpin adalah untuk mewujudkan rasa adil di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu mudah-mudahan pos bantuan hukum ini menjadi sarana untuk menyelesaikan berbagai konflik sosial. Dimulai dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa dan kelurahan. Kalau seluruh RT, RW, tingkat desa dan kelurahan memiliki perangkat yang cukup, keuangan yang cukup atau fiskal yang cukup, dan kemampuan intelektual dan emosional yang cukup untuk menyelesaikan, negeri ini cukup selesai di desa. Karena negeri ini adalah hamparan desa dan kelurahan, titik. Itu saja. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga sore hari ini menjadi jalan. Dan yang terakhir, saya satu kegiatan itu digunakan untuk 3 kegiatan. Jadi gedung ini disewa oleh Dinas Pendidikan untuk kegiatan nomenklatur Dinas Pendidikan. Tapi digunakan oleh BKD dan digunakan oleh hari ini oleh Pemprov Jabar bersama Kementerian Hukum. Jadi gratis. Ini cara efektif dalam memanage. Dan saya meyakini betul orang-orang yang survive itu adalah orang-orang yang memiliki kekurangan dan orang-orang yang memiliki kesulitan dalam hidupnya. Jadi pemimpin yang diberikan banyak kesulitan sesungguhnya pemimpin yang sukses. Kalau pemimpin selalu mendapat kemudahan, bukan pemimpin sukses. Kalau saya dikasih 50 triliun, saya bukan pemimpin sukses. Tapi kalau saya dikasih 27 triliun, saya bisa membangun sama dengan 500 triliun, saya pemimpin sukses. Itu. Ini sarana latihan dan ini adalah jalan. Dan terakhir, saya ngajak pada para kepala desa semua, yuk kita berpikir tentang Indonesia masa lalu. Bagaimana? Dulu kepala desa dipimpin oleh Kuwu dan Jaro. Tidak ada dana desa. Bisa membangun kantor desa, punya tanah bengkok, punya jalan desa, dihormati oleh rakyatnya. Dan hari ini banyak kepala desa turunan yang ke-7 dari kakeknya dulu jadi kepala desa berwibawa di desanya. Apa artinya?
Membangun bukan umpulan angka-angka APBD, tapi membangun adalah spirit dari orang untuk membuat karya cipta tanpa harus hanya anggaran saja. Ini penting, Pak. Kenapa? Kekuatan kultural kita yang harus tumbuh. Saya berulang-ulang ngomong, kekuatan kultural kita harus tumbuh. Malah saya kalau boleh usul ke pemerintah, kepala desa tidak mesti punya ijazah. Kalau saya boleh usul. Kenapa? Memimpin desa beda dengan kepala OPD. Jadi kepala desa beda dengan jadi gubernur. Beda. Kepala desa adalah kekuatan kultural. Kekuatan sacido metu saucap nyata, legok tapak genteng kadek, itulah kekuatan yang bisa meredam kemarahan rakyat, bisa menggerakkan rakyat. Justru kalau menurut saya, dengan anggaran desa yang masuk sekarang bukan berarti melarang anggaran desa, tidak. Membuat kepala desa setiap hari merana. Kenapa merananya? Kepala desa nggak boleh korupsi, tapi tiap hari berbagai kelompok datang ke desa. Orang bertemu gubernur susah, nggak bisa nembus, Pak. Bertemu bupati susah, nggak bisa nembus. Tapi bertemu kepala desa itu paling gampang. Nungorak nage belah mana nyahun. Nah, kita ngomong realitas. Yang berkunjung ke desa itu pulangnya pasti diamplopin. Sekali berangkat gocap, kali 10 500. Rombongannya ada pagi jam 8, siang, sore. Digabungin sehari 2 juta. Sebulan berapa? Sebulan bisa 60 juta. Ngambilnya di mana ya dana desa? Nanti diperiksa lagi inspektorat, dihitung lagi, nambah deui rokok. Nanti ujungnya masuk kejaksaan, harus dikembalikan itu ke kas negara dalam waktu cepat. Banyak kepala desa akhirnya menjual rumahnya. Kenapa? Karena ketidakberanian menghadapi tekanan dari luar. Bener nggak? Tapi ayo oke kepala desa nu bisa nyandung beungar aya. Tidak semuanya. Nah, ini kan itu juga terjadi di kepala sekolah. Untuk itu, para kepala desa, kan saya sudah minta ada koordinatornya. Seluruh kepala desa harus ada legal yang mendampinginya tiap kabupaten. Yang minta duit ke desa, tong dibere ajakan gelut, wenges. Dengan catatan kepala desanya tanpa celah. Bagaimana yang berikutnya? Kalau di pos kabupaten ada mamin, jamuan tamu. Di pos kementerian ada jamuan tamunya. Di organisasi perangkat daerah ada jamuan tamunya. Di desa nggak ada komponen itu. Sedangkan kepala desa, camat berkunjung tiap minggu, sekmat berkunjung, kepala urusan berkunjung, di Pemda inspektorat berkunjung, kepala Bapeda berkunjung. Ada yang mau ngukur jalan, mampir dulu ke desa, semuanya diajak dahar, dirokok. Betul tidak? Udah, karena itu budayanya. Nggak sok siapa pegawai Pemda siapa penting aku sok di ongkosan kok balik nanya. Berkunjung, makanya selama saya jadi gubernur tidak ada lomba desa, nggak ada. Kenapa? Karena apa? Hadiahnya cuman sertifikat, oloknya gede. Makanya lombanya cuma satu, yaitu Gapura, Sriba, Duga. Mereka yang terpilih desa terbaik mendapat 9 miliar dalam bentuk anggaran pembangunan. Selesai. Nah, ini yang terjadi. Untuk itu yaitu bobotnya diturunkan, sehingga nanti ini yang dimaksud. Jadi setiap tamu ke desa nanti ada bendahara yang memegang anggaran rereongan sapoe 1.000 di depan. Begitu ada tamu yang datang ke situ langsung ditanya, "Bapak kunaon di rumah sakit?" Padahal mah arek meres, tetulus balik deui. Ini penting, Pak. Ini penting. Nah, terakhir, tetapi sesusah-susahnya kepala desa masuk dalam 7 keajaiban dunia. Kenapa
masuk 7 keajaiban dunia. Dana desana sering telat, bantuan keuangan desa kabupaten sering telat, gaji RT aya nu satahun sakali. Saya tahu itu, ya kan? Aya nu setahun ada gak ini Pak Menteri Hukum, ada gaji RT yang diberikan pada waktu Lebaran, yaitu setahun, jumlahnya 750.000. Tahu saya. Nah, itu ada yang begitu, tapi ada juga yang sudah sejahtera. Nah, apa 7 keajaibannya? Padahal kantor desanya sudah minus, tapi masih punya istri 2. Ada yang punya istri 3, ada yang 4, bahkan ada yang 7. Tapi kalau setiap hari diondang oleh warga, kaondangan wae. Lamun aya jaipongan nyawer boga duit, aya dangdutan orgenan mayar. Itulah kepala desa. Karena kepala desa adalah termasuk manusia langka 7 keajaiban dunia. Mantap, hebat. Dan bantuan gubernurnya hari ini sudah turun. Yang belum turun bukan salah di saya, salah di pengajuannya. Yang sudah masuk ke meja Badan Pengelolaan Keuangan otomatis cair. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang-Deddy Mulyadi ya. Karena disampaikan bahwa anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat, anggaran perjalanan dinas Gubernur Jawa Barat udah sampai 1 tahun lebih cuman baru 70 juta. Bayangkan karena dia sudah kemana-mana teman-teman ya, karena dia sudah keliling wilayah Jawa Barat kemana-mana. Yang jadi pertanyaannya, bisakah gubernur lain seperti ini, bisakah pejabat lain seperti ini ya, tidak memanfaatkan tunjangan jabatan, tunjangan gubernur ya, tunjangan dinas? Apakah bisa? Ya luar biasa ya teman-teman, luar biasa. Saya rasa sedikit yang bisa seperti ini teman-teman, sedikit sekali pejabat yang bisa seperti ini ya. Kita tahu ya di Indonesia ini banyak sekali pejabat-pejabat yang mana mohon maaf ya, tahu sendirilah, memanfaatkan situasi, memanfaatkan tunjangan dinas, memanfaatkan tunjangan jabatan ya untuk mengambil keuntungan. Ini yang harus kita perbaiki, ini yang harus kita gebrakan ya, agar tidak ada lagi para pejabat yang mentalnya seperti ini ya. Luar biasa. Semoga kami dimulai sehat selalu ya teman-teman, amin ya Allah amin. Oke, itu dari video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.